Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asep Maulana, mahasiswa dari jurusan Sains Informasi Geografi dari kelas 1A dengan NIM 2107247 akan menjelaskan tentang hukum Bayes Balot. Langsung saja, di sini muncul pertanyaan, apa sih hukum Bayes Balot itu? Kemudian siapa pencetusnya? Dan membahas tentang apa hukum ini? Hukum Bayes Balot ditemukan oleh seorang ahli cuaca dari Prancis yang bernama Bayes Balot. Di sini bisa disimpulkan bahwa nama dari hukum ini diambil dari nama penemunya, yaitu Bayes Balot. Kemudian, hukum ini mengemukakan tentang bagaimana pergantian datangnya angin. Langsung saja, bunyi hukum Bayes Balot. Yang pertama, angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Angin bergerak karena adanya perbedaan tekanan di bumi, karena adanya tekanan tinggi dan tekanan rendah. Aliran udara atau angin yang terjadi juga bergerak dari arah yang tinggi ke rendah pula. Yang kedua, di belahan bumi utara, arah gerakan angin dibelokkan ke kanan. Sedangkan di belahan bumi selatan, arah angin dibelokkan ke kiri. Pembelokan yang terjadi antara angin utara dan angin selatan ini disebabkan karena adanya gaya rotasi bumi yang menyebabkan pemutaran angin di antaranya angin umum dan angin lokal. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menyertakan sebuah video mengenai hukum Bayes Balot. Around the equator, there's a low pressure area. Air rises. At the north and south pole, the air cools and sinks. This causes a high pressure area. It is to be expected that the air would flow from the equator towards both poles, sinks, and flows back at the Earth's surface to the equator. In reality, this doesn't happen. But why not? Because the Earth is spinning, the wind doesn't flow in a straight line, but gets a deviation. Compare it with a carousel. When you throw a ball from the carousel, it is deviated. This deviation is called the Coriolis effect. Imagine taking a plane from the North Pole to Germany. At the moment that the plane flies to Germany, the Earth is spinning, which would cause the plane to fly above the Atlantic Ocean if the pilot didn't consider the Coriolis effect. Viewed from the plane has a deviation to the right. A column of air moves along with the surface of the Earth. The circumference of the Earth is 40,000 kilometers or 25,000 miles. So, every column of air moves with the speed of 25,000 miles per 24 hour just by following the Earth's surface. When this column moves northward, the circumference becomes a lot smaller, for example 20,000 miles. The column of air moves much faster than the Earth is spinning. The column of air doesn't move with the Earth's surface, it moves 5,000 miles faster towards the east. Also in this example, it's clear that the wind has got a deviation to the right. But this is only true for the northern hemisphere. At the southern hemisphere, the wind has got a deviation to the left. Imagine once again an airplane which moves from the South Pole towards South Africa, but the Earth keeps on spinning while the airplane arrives at South America. Viewed from the airplane, the plane has got a deviation to the left. That the wind at the southern hemisphere has got a deviation to the left and at the northern hemisphere to the right is called the law of Bache-Ballet. Bear in mind that with the deviation to left or right isn't meant that the wind at the map gets a deviation to left or right, but that the wind gets a deviation viewed with tailwind. So when the wind flows, it gets a deviation to left or right, viewed from the flow direction of the wind. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan pada hukum Bayes Balot hukum Bayes Balot 2, di belahan bumi utara, arah gerakan angin dibelokkan ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan, arah angin dibelokkan ke kiri.
Pembelokan yang terjadi antara angin utara dan angin selatan ini disebabkan karena adanya gaya rotasi bumi yang menyebabkan pemutaran angin, di antaranya angin umum dan angin lokal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang angin umum dan juga angin lokal. Yang pertama, angin umum. Angin umum adalah gerakan massa udara yang senantiasa berembus sepanjang tahun dan meliputi wilayah yang luas, meliputi angin pasat, angin muson, angin barat, dan angin timur. Kemudian, angin lokal. Angin lokal adalah jenis angin yang hanya berembus di wilayah dan waktu-waktu tertentu saja. Beberapa contoh angin lokal antara lain adalah angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, angin siklon dan angin antisiklon, dan juga angin fon. Angin darat dan angin laut. Untuk angin darat sendiri, pada malam hari daratan dapat cepat melepaskan panas daripada lautan. Akibatnya tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut. Perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Untuk angin laut sendiri, pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas, sehingga udara menjadi panas lalu menguai dan bertekanan lebih rendah dari lautan. Perbedaan tekanan ini menyebabkan bertiupnya angin dari laut ke darat. Angin laut seringkali dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut. Kemudian, angin gunung, angin lembah. Pada siang hari, di bagian puncak gunung menerima radiasi matahari lebih banyak, sehingga suhunya lebih tinggi. Angin berembus dari lembah ke puncak gunung, yang mana disebut dengan angin lembah. Untuk angin gunung sendiri, pada malam hari, angin akan bergerak dari puncak ke arah lembah karena udara di puncak lebih dingin dibanding lembah akibat kehilangan panas melalui radiasi gelombang panjang ke atmosfer. Angin dari arah puncak pada malam hari disebut angin gunung. Ya, begitu penjelasan untuk hukum garis balot. Uh, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording aku.